Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mathalul mu'min fi tarhimihim wa ta'addihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza istaka minhu adwun tada'a lahu sa'iral jasadi bis-sahril hummah. Perumpamaan seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya tidak ubahnya seperti tubuh yang sebatang. Apabila satu di antara tubuh itu yang sakit ataupun terluka, maka seluruhnya ikut merasakan kesakitan dengan tidak bisa tertidur. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh pada waktu ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kembali kepada Allah Jalla Jalaluh dengan melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, kemudian diikuti dengan kajian rutin pekanan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita laksanakan. Mudah-mudahan ini satu jalan bagi kita untuk memperoleh hidayah dari Allah Jalla Jalaluh. Dan kemudian sholawat dan salam kita berdoa kepada Allah supaya senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah dan qudwah bagi kita dan juga merupakan bapaknya persatuan dan kesatuan umat, dan beliau itu adalah orang yang paling tepat meletakkan sesuatu apabila terjadi pertikaian dan perselisihan di tengah-tengah umat, sekalipun mereka itu bukan orang Islam, beliau mampu meletakkan keadilan kepada mereka yang bertikai itu, apalagi terhadap sesama muslim. Rasulullah adalah orang yang paling banyak menangis untuk kita umatnya. Maka sekalipun sholawat itu ditujukan kepada kita, pada hakikatnya sholawat itu adalah kembali kepada kita. Jadi dari kita untuk kita. Kalau kedengarannya kan sholawat itu semacam pemberian ya, semacam hadiah atau semacam doa untuk Nabi kan. Tetapi pada hakikatnya sholawat itu justru
doa untuk diri kita sendiri. Maka jangan pelit bersolawat kepada Nabi, karena beliau mengatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyaratan. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, dengan solawatnya 1 kali itu Allah membalasnya 10 kali. Berarti setiap kita bersolawat sama dengan mendoakan atau meraih 10 macam kebaikan yang akan Allah berikan sebagai balasan kepada setiap orang yang bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, salah satu bentuk permohonan kepada Allah itu atau jalan mudah untuk memohon perlindungan serta pertolongan dari Allah itu adalah dengan 2 jalan. Yang pertama sabar dan yang kedua salat. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis sabri was salat. Mohonlah pertolongan Allah dengan 2 jalan. Yang pertama sabar dan yang kedua salat. Salah satu pahala yang tidak ada batasannya adalah sabar. Sebagaimana yang Allah firmankan, sabar itu diberi Allah pahala tanpa ada bilangan. Jadi sabar itu tidak ada batasan pahalanya, bi ghairi hisab. Kemudian salah satu ibadah yang terbesar nilainya adalah salat. Maka lewat 2 jalan ini, jalan terbaik bagi manusia untuk memohon pertolongan dan perlindungan Allah. Sabar dan salat. Salat itu sama dengan berdoa. Jadi ketika seseorang melakukan salat, berarti dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi, para rasul adalah orang yang paling banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dalam urusan yang kecil, apalagi menyangkut urusan yang penting, apalagi menyangkut hajat orang banyak, atau dalam persoalan yang rumit, masalah yang besar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza massahu syai', apabila beliau ditimpa oleh sesuatu atau mendapatkan sesuatu, yang sesuatunya itu barangkali sifatnya itu merisaukan atau membuat menambah beban pikiran, maka shalla rak'atain, beliau itu mengerjakan salat 2 rakaat. Karena jalan termudah memohon pertolongan itu adalah lewat salat. Kan beda nih dengan kita. Kalau kita kan ketika dapat masalah cari backingan dulu kan, keliling dulu, gerilya dulu ke sana kemari mohon bantuan. Nanti terakhir baru kepada Allah. Landa ado orang yang menolong lagi baru kepada Allah. Jadi semestinya Allah dulu. Begitu kita dapat masalah, Allah dulu. Begitu kita sudah serahkan urusan itu kepada Allah dalam doa-doa kita, maka Allah akan berikan jalan kepada siapa pertolongan itu mudah untuk didapatkan. Maka Allah bimbing kita kemana kita akan pergi. Jadi begitu caranya untuk meraih pertolongan Allah itu. Selama ini yang senantiasa kita lakukan adalah meminta pertolongan itu kepada orang yang kita anggap hebat, orang yang kita anggap kuat,
orang yang kita anggap berpengaruh. Pokoknya dalam mindset kita, dalam pikiran kita, bahkan seluruh urat nadi kita, itu sudah yakin persis kalau orang itu mampu mendatangkan pertolongan kepada kita. Ternyata dia tidak bisa berikan harapan, itu apa yang terjadi? Putus asa, sedih. Bahkan tidak hanya itu, muncul sangkaan-sangkaan buruk yang berujung lahirnya fitnah. Itu makanya kalau sesuatu itu diserahkan kepada makhluk, maka siap-siap sajalah kecewa. Padahal Allah sudah jelaskan, kalau kita membutuhkan sesuatu, datang kepada Allah. Kita datang dengan jalan, Allah datangnya berlari. Kita mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekat kepada kita satu hasta. Jadi selalu pertolongan Allah itu, karunia Allah itu lebih cepat datangnya ketimbang kedatangan kita ataupun penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hal ini kemana arah pembicaraan kita ini, Bapak dan Ibu? Kan sekarang kita tidak bisa nih berbuat apa-apa untuk memberikan bantuan, perlindungan kepada saudara-saudara kita yang tinggal di daerah-daerah konflik. Terutama kalau akhir-akhir ini yang kita dengar, yang kita saksikan adalah kaum muslimin di Palestina. Lantas apa yang bisa kita buat? Sementara kewajiban kita itu adalah menolong sesama muslim. Sebab Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sampai dia bisa mencintai saudaranya yang seagama layaknya mencintai dirinya sendiri. Artinya apa nih? Ada sebahagian orang yang menyibukkan diri dengan ibadah semata-mata, tapi tidak peduli terhadap lingkungan kaum muslimin. Ini disebut iman yang tak sempurna. Dan Allah tidak suka itu. Jikalau kita sholat malam sampai membengkak kaki kita, sementara ada masyarakat kita yang kelaparan, ada masyarakat kita yang kesusahan untuk urusan sandang dan pangannya, apalagi terkait dengan keselamatannya. Ada orang yang rajin berpuasa, dia rasakan itu bagaimana sakitnya tidak makan, tidak minum. Tapi dia tidak peduli terhadap lingkungannya kalau ada masyarakatnya itu yang tidak makan. Ini orang yang puasa semacam ini tidak ada nilai ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah mengatakan la yu'minu ahadukum. Rasulullah bersabda la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Dalam riwayat lain, mathalul mu'min, perumpamaan orang mukmin itu, fi tarhimihi, dalam sayang menyayangi, dalam cinta mencintai, hormat menghormati, bantu membantu. Kata Nabi, kamathalil jasad, tidak ubahnya seperti tubuh yang sebatang. Jadi kalau hari ini ada kaum muslimin yang tertindas, mestinya orang yang mengaku beriman kepada Allah itu merasa bahwa tertindasnya kaum muslimin di satu daerah itu adalah impitan batin yang sangat sakit untuk dirinya. Nih, tanda sehatnya iman seseorang.
Diukur bagaimana dia merasakan kesusahan saudaranya. Seberapa risaunya kita terhadap rakyat Palestina, itu ukuran iman. Seberapa sedihnya kita memikirkan penderitaan mereka. Tak punya lampu, sudah 2 hari. Tak punya air, tak punya makanan, tak punya minuman. Tidak punya obat-obatan. Padahal yang sakit jumlahnya lebih dari 5.000 orang. Yang sakitnya itu parah. Belum lagi bau busuk yang keluar dari bangkai-bangkai yang tertimbun di reruntuhan bangunan yang belum bisa dievakuasi. Ditambah lagi kurangnya tenaga karena mesti menyediakan tempat untuk ribuan orang yang akan dikubur secara massal. Jadi karena keterbatasan memang kita tidak bisa hadir bersama-sama dengan mereka hari ini, saat ini, waktu ini. Tapi hati kita mesti ditempatkan di tengah-tengah mereka. Lewat apa coba? Satu-satunya jalan hanyalah lewat doa. Allah memang memaafkan orang yang punya keterbatasan, tidak mampu ikut berperang, tidak mampu ikut hadir di tengah-tengah musibah besar yang menimpa mereka. Wadhkuru idh antum qalilum mustada'afuna fil ardi takhafuna ayyatakhatafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi warzaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Kata Allah Ta'ala, ingat ketika jumlah kamu sedikit. Ini karena faktor jumlah sedikit. Mereka itu orang yang tinggal di satu daerah yang terisolir di tengah-tengah masyarakat banyak. Sekeliling mereka itu ada negara-negara kaya, negara-negara kuat, negara-negara hebat. Tapi mereka dikucilkan di tengah-tengah keramaian dan tidak satupun orang yang bisa mengadakan sebuah misi penyelamatan. Hanya banyak berbicara saja. Negara-negara Islam hanya banyak berbicara. Pemimpin negara Islam hanya berbicara. Kami kutuk, kami laknat. Tapi tidak berbuat. Masyarakat tidak bisa semena-mena untuk datang ke sana, hadir ke sana, resikonya besar. Resikonya besar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yauma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah. Al-Quran surah Al-Anfal. Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, idza laqitumul ladzina kafaru zahfa, apabila kamu menjumpai atau bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu. Ini sekarang orang Palestina seperti itu kondisinya, diserang. Fala tuwalluhumul adbar, maka jangan kamu mundur. Ayat inilah yang dipertahankan oleh sebagian rakyat Palestina itu. Kan mereka diserang tuh. Bahkan yang nyerang itu tidak hanya satu negara kan. Ditambah dukungan dari beberapa negara kuat, malah hebat lagi.
dan jumlahnya besar. Kata Allah jangan lari. Makanya orang Palestina makanya orang Palestina itu dengan ayat-ayat seperti ini mereka anak-anak kecil saja sudah hafal nih ayat ini. Dan mereka beri faham nih apa makna ayat ini. Apapun yang terjadi jangan keluar kata Allah. Ini yang sedang mereka pertahankan. Akan tetapi wa may yuwallihim yauma idzin duburahu. Siapa yang membelakangi mereka, artinya mundur mencari penyelamatan di bawah itu, di waktu itu, kecuali bertolak untuk siasat perang. Artinya ada kelonggaran dari Allah, walaupun tadi pada ayat yang ke-15 Allah Ta'ala mengatakan kalau kamu digempur jangan mundur. Tapi jikalau kamu melakukan sebuah siasat perang, artinya kamu mundur ke belakang. Gunanya apa? Untuk menggabungkan diri dengan pasukan lain. Karena kamu anggap pasukanmu tidak cukup kuat menahan serangan itu. Kamu mundur dan gabung dengan pasukan lain supaya lebih kuat. Atau kata Allah Subhanahu wa taala, orang ini kembali sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tanpa alasan itu, jikalau ada orang yang mundur dari peperangan ketika mereka digempur habis-habisan, kemudian ia bertolak untuk menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan pasukan yang lain. Itu maksudnya dia merasa bahwa kondisinya tak mungkin melawan orang sebanyak itu, kemudian dia mundur. Memang Allah maafkan. Tapi tujuan mundur itu bukan lari, bukan zahfa. Sebab salah satu kata Nabi dosa yang paling besar, bahkan Allah tidak maafkan dosa itu adalah lari dari medan perang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, kata Nabi, takutlah kamu terhadap sab'ul mubiqat, 7 dosa yang membinasakan. Bagaimana sempat binasanya orang kalau melakukan dosa itu? Kata Allah, wa ma'wahu jahannam. Tempatnya adalah neraka jahannam. Dan itulah seburuk-buruk balasan. Jadi ketika orang mundur, ketika pasukan yang dia lawan itu terlalu besar, yang pertama mundurnya itu untuk mengatur siasat, yang kedua mundurnya itu untuk menggabungkan diri dengan pasukan lain supaya lebih kuat. Kalau tidak ada alasan itu, maka akibatnya adalah neraka jahanam. Hamba Allah yang berbahagia Bapak dan Ibu. Jadi kita kan punya keterbatasan ini. Artinya kita masuk kategori mustad'afun. Orang-orang lemah, tidak punya kemampuan dan keahlian di bidang itu. Ditambah lagi keterbatasan wilayah. Kita punya sebuah wilayah yang berbeda dengan mereka, sehingga sangat sulit sekali bagi kita untuk hadir di tengah-tengah mereka. Negara kita beda. Banyak urusan yang mesti kita lalui biar sampai ke sana. Sebab pemerintahannya beda. Maka kondisi ini termaafkan memang. Tapi cukupkah kita berserah diri dengan maaf itu saja? Tentu tidak. Dengan kelonggaran itu saja? Tentu tidak. Apa yang kita lakukan? Wasta'inu bis sabri was shalah. Artinya apa nih? Bis sabri was shalah ini apa nih? Mintalah pertolongan Allah dengan senantiasa sabar dan sholat. Walaupun kita tidak setuju dengan perbuatan orang-orang Zionis itu, kita mesti tetap berlaku sabar juga. Artinya jangan pula terjadi kerusuhan hebat di negeri kita ini, di tempat kita ini, untuk melampiaskan ketidaksukaan kita
terhadap perbuatan Zionis terhadap saudara kita Palestina. Maka ada kesabaran yang dibutuhkan. Jangan nanti lantas membalas, menyerbu pula ke tempat-tempat sinagog ataupun gereja-gereja orang Yahudi dan Nasara dalam rangka membalaskan sakit hati kepada Palestina. Lantas kita yang di sini bermusuhan, kemudian baku hantam pula dengan sesama kita. Artinya kesabaran kita adalah mengendalikan diri, jangan melampiaskan sasaran emosi kepada yang bukan tempatnya. Menghancurkan tempat-tempat pemerintahan misalnya, karena bermaksud demonstrasi, unjuk rasa, menampakkan rasa tidak suka kepada perbuatan Zionis terhadap rakyat Palestina. Lantas kita hancur-hancurkan nih. Polisi-polisi kita tembaki, kita lempari, itu nggak boleh. Kita mesti berlaku sabar. Kita sampaikan rasa keberatan kita boleh. Kita sampaikan rasa tidak suka kita wajib. Tapi tidak dengan melakukan perusakan. Yang kedua, ini yang paling ampuh sebenarnya. Karena kita berbeda dengan mereka, maka lakukan doa. Apa doa yang mesti kita buat kepada mereka? Dalam satu riwayat Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh kepala suku sebuah daerah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh suku tersebut. Yakni yang pertama dari kaum Bani Sulaim. Kemudian Ri'al, Zakwan dan Usayyah. Itu daerah pedalaman. Mereka minta kepada Nabi supaya diutus beberapa qurra. Apa itu qurra? Orang-orang yang menguasai tentang ilmu Al-Quran, penjelasan terhadap Al-Quran, hafal Al-Quran, supaya dikirim ke daerah mereka untuk mengajari masyarakat mereka terhadap Islam. Rasulullah percaya. Diutuslah beberapa puluh orang sahabat. Ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 60. Sampai di Sumur Maunah di tengah perjalanan, ini sahabat dikepung oleh 3 suku yang terlaknat ini. Mereka kepung nih. Lantas mereka bantailah sahabat ini. Padahal tadi mereka yang minta. Mereka minta supaya pengajar Al-Quran dikirim ke daerah mereka. Di tengah jalan mereka kepung nih sahabat-sahabat pengajar Al-Quran ini, pengajar Islam ini. Pendakwah utusan Rasulullah, berarti bukan orang sembarangan. Rasulullah mengirim 70 orang ini, orang yang memang faham betul terhadap kandungan Al-Quran. Sebab mereka akan mengajarkan Al-Quran dan Islam kepada masyarakat yang mengundang mereka. Di tengah jalan mereka di stop, dicegat, dikepung, kemudian dibantai. Kejadiannya adalah di Sumur Maunah. Sampailah berita itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Nabi? Langsung mengejar? Tidak. Kenapa tidak dikejar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung? Tentu mesti baca situasi dulu. Bahwa umat Islam harus membela mereka yang terbunuh ini, iya wajib. Ada pembelaan, tapi jangan ceroboh. Pertama yang Rasulullah lakukan adalah qannata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran. Maka Rasulullah melakukan kunut selama 1 bulan penuh mutatabi'an secara berurutan. Pada waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Wa sholatis subhi
fi duburi kullu salatin, di akhir setiap rakaat salatnya, idza qala sami Allahu liman hamidah, ketika beliau bangkit dari rukuk dan membaca sami Allahu liman hamidah, minar raqatil akhirah, di rakaat yang terakhir, yad'u ala ahya'i min bani Salim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini asal muasal terjadinya kunut nawazil ataupun kunut nazilah. Jadi artinya apa nih? Kita menghimbau kepada, menyarankan juga kepada kaum muslimin supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan dan bantuan untuk saudara kita di daerah-daerah konflik itu lewat doa kunut nazilah. Lewat doa kunut nazilah. Nah, menurut pendapat yang masyhur atau yang paling kuat, kunut nazilah ini dilakukan di setiap waktu sholat, 5 waktu sholat fardu, dan itu dilakukan di masa, ada 3 masa di mana orang dianjurkan berkunut nazilah. Kalau tidak ada masa yang ini, yang 3 ini, maka kunut nazilah tidak dilakukan. Kapan itu orang mesti melaksanakan kunut nazilah? Yang pertama di musim pandemi penyakit ataupun wabah penyakit. Nah, seperti kemarin misalnya ketika terjadi wabah ataupun pandemi corona misalnya. Itu ada kesunahan menurut mayoritas ulama untuk berkunut. Atau yang kedua ketika terjadi musibah, bencana alam. Itu dia dianjurkan bagi kita untuk berkunut nazilah. Dan yang ketiga ketika terjadi konflik yang berakibat terjadinya peperangan yang menimpa kaum muslimin, maka di 3 kondisi ini ada kesunahan untuk berkunut nazilah. Apa alasannya kita berkunut nazilah di waktu pandemi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika itu beberapa orang sahabat mengalami sakit. Ini ada beberapa orang sahabat yang sakit, termasuk di dalamnya Abu Bakar, kemudian Bilal. Jadi Abu Bakar, Bilal mengalami sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa tatkala melihat cara sahabat yang jatuh sakit tadi. Jadi karena serentak nih ada sahabat yang sakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan doa kunut. Maka ini adalah pendalilan terhadap kunut nazilah karena pandemi penyakit. Jadi karena ada wabah penyakit, karena Rasulullah melakukan kunut, maka ulama mengatakan sunnah dilakukan kunut nazilah ketika kita mendengar satu daerah ada yang ditimpa wabah penyakit. Wabah penyakit. Kemudian Rasulullah juga pernah melakukan kunut untuk penyelamatan beberapa orang sahabat yang tertahan. Jadi ketika kaum muslimin hendak hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka dicegat oleh orang-orang kafir, musyrikin Mekah. Ketika itu sampailah berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau melakukan kunut. Dan ada pula beberapa orang sahabat lainnya yang juga terkepung dan ditahan oleh orang-orang musyrik. Rasulullah melakukan kunut. Kunut itu
dan Rasulullah berkunut di 2 waktu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu waktu subuh dan waktu maghrib. Tapi ketika terjadi penyerangan terhadap satu negeri kaum muslimin, apabila terjadi invasi oleh orang-orang atau negara wilayah yang kuat terhadap negara wilayah yang lemah, maka Rasulullah melakukan kunut itu di 5 waktu sholat. Ini penjelasan kunut nazilah. Berarti 3 modelnya kunut itu ya. Kunut itu ada modelnya 3 macam. Hamba Allah yang berbahagia Bapak dan Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat kondisi para sahabat, beliau berdoa dan doa beliau berbeda-beda. Makanya ulama menyimpulkan doa kunut nazilah itu tidak hanya mesti satu model doa saja, tetapi bisa dilakukan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan saat itu. Misalnya ketika kaum muslimin dilanda wabah penyakit, maka doanya adalah bagaimana supaya kaum muslimin terlepas dari penyakit. Ketika kaum muslimin diinvasi, diperangi, ditindas seperti rakyat Gaza saat ini, maka doa kunutnya adalah doa supaya Allah memberikan penyelamatan, pertolongan terhadap mereka yang tertindas itu, serta mendoakan keburukan terhadap orang-orang yang menindas. Maka satu riwayat dijelaskan doa Nabi itu bunyinya, Allahumma anji ikhwanana al-muslimin. Ya Allah, berikanlah kemenangan, berikanlah pertolongan, pembebasan kepada kaum muslimin. Dan beliau pernah mendoakan secara khusus untuk perorangan, Allahumma anji fulan bin fulan. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada fulan dan fulan. Ini karena mereka tertahan. Tadi orang musyrik menahan mereka. Rasulullah doakan seperti itu. Dan doa Rasulullah itu dalam kunut nazilah adalah doa yang singkat, tidak bertele-tele dan terlalu panjang. Kalaulah misalnya musibah yang menimpa kaum muslimin, maka yang didoakan supaya kaum muslimin diberikan kekuatan, kesabaran menghadapi musibah tersebut. Jadi sesuai dengan kondisinya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkunut itu dari Abu Hurairah. Abu Hurairah menjelaskan bahwa qannata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi sholati, di dalam solat beliau itu rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Itu cara berkunut Rasulullah. Jadi beliau mengangkat kedua tangannya. Dan kemudian beliau membaca kunut itu dengan mengeraskan suaranya. Artinya dijaharkan. Kenapa doa kunut itu dijaharkan? Nah, penjelasan ini dapat kita rujuk kepada pendapat yang disampaikan oleh Abu Ubadah bin Yusuf As-Sidawi mengenai tentang kunut nazilah. Berdasarkan hadis yang disampaikan tadi, qannata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkunut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang musyrik itu dibinasakan, kaum muslimin dimenangkan. Nah, Rasulullah membacanya dengan cara menjaharkan dan dibaca pada rakaat terakhir setelah sami Allahu liman hamidah, artinya bangkit dari rukuk, rakaat yang terakhir. Nah, Rasulullah menjaharkannya. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menjelaskan, saya faham betul, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kenapa Rasulullah
melakukan kunut itu di rakaat terakhir setelah rukuk, tidak di dalam sujud. Padahal di dalam sujud itu adalah doa yang mustajabah, seperti yang kita tahu. Kan di dalam sujud itu sedekat-dekat hamba kepada Allah kan waktu sujud. Maka kata Nabi, fa'aktiru fi doa. Maka banyak-banyaklah kalian di dalamnya berdoa. Kata Ibnu Hajar, saya menduga bahwa selama ini kan doa itu di dalam sujud diperbanyak. Tetapi Rasulullah melakukannya di rakaat terakhir setelah bangkit daripada rukuk, setelah membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, kemudian beliau langsung berkunut. Apa alasannya? Karena ini diaminkan oleh jamaahnya. Artinya semakin banyak yang mendoakan. Itu alasan yang difahami oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani kenapa kunut itu dilakukan di rakaat terakhir dengan cara menjaharkan suara dan makmumnya mengaminkan. Di masa Rasulullah itu makmum di belakang mengaminkan semuanya, dan caranya adalah dengan mengangkat kedua tangan. Tetapi beliau tidak mengusapkan tangannya ke wajah selesai dari berkunut itu. Ini penjelasan ulama terhadap tata cara kunut nazilah, tempat kunut nazilah, bacaan kunut nazilah, kemudian apa alasan kita berkunut nazilah. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya sekaligus jawabannya nanti. Kenapa kita tidak melakukan kunut nazilah? Yang pertama tidak tahu, kan begitu. Kalau tahu kan mestinya berkunut itu. Nah sekarang sudah tahu. Jawabannya apakah kita akan berkunut? Sunnahnya memang mesti berkunut. Tapi resikonya orang yang tak tahu di luar sana mendengar nanti. Bat bona orang kini di masoji awaknya. Lah sekian lama wa idui. Olum pernah wa membuat kunut di waktu isya leh. Olum pernah wa membuat kunut di waktu maghrib leh. Coba menyikapinya nanti. Berarti kan boleh mengamalkan sunnah itu boleh ya. Padahal itu sunnahnya seperti itu. Di waktu 3 waktu sholat yang jahar dijaharkan. Di waktu 2 sholat yang sir disirkan. Rasulullah SAW berkunut di 5 waktu kecuali di hari Jumat. Dan terjadi di kita terbalik. Malah kunut itu kebanyakan dilakukan khusus di hari Jumat. Dan sunnah-sunnah kunut itu tidak dilakukan malah. Nah, maka solusinya Bapak Ibu yang dapat kita lakukan adalah, karena ini memang belum pernah dilakukan oleh kaum muslimin di daerah kita ini berkunut di 5 waktu, maka sekurang-kurangnya berkunutlah di waktu subuh. Itu solusi. Kalau memang semestinya kunut itu di 5 waktu, Pak. Saya secara pribadi Bapak Ibu, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, kunut itu hanyalah di sholat yang fardu. Tidak dilakukan di sholat yang sunnah. Siapa yang melakukannya tanpa sebab, maka dia makruh. Tapi kalau ada sebab, maka kemakruhannya menjadi hilang ketika itu dilakukan di sholat yang sunnah. Artinya apa? Hati tetap saja ingin mendoakan kaum muslimin dalam kunut. Tapi dilakukan di sholat wajib akan datang pula fitnah besar. Yang kaum muslimin kita yang hadir ini belum mampu menghadapi hal-hal semacam itu. Maka kunutlah di 1 waktu subuh sholat yang wajib. Tapi boleh juga dilakukan menurut pendapat Imam Syafi'i di waktu sholat yang sunnah. Seperti misalnya witir di waktu malam setelah bertahajud. Lakukan kunut. Tapi di masa yang memang membutuhkan kunut. Kalau masa itu sudah berakhir, masa itu sudah berlalu, tak dilakukan lagi. Namanya kunut nawazil atau kunut nazilah. Doa kunutnya boleh apa yang kita fahami terhadap doa kunut. Contohnya,
Allahumma ghafir, ya Allah ampunilah, li ahlil Gaza, bagi penduduk negeri Gaza. Allahumma ghafir li ahlil Palestin, ya Allah ampunilah bagi penduduk negeri Palestina. Barangkali dengan ringkasnya model itu. Allahumma anji Palestin, ya Allah selamatkanlah orang Palestina. Allahumma ghafir, Allahumma arham. Itu banyak tuh modelnya doa. Yang ringkas-ringkas saja. Atau Allahumma ansur, ya Allah berikan pertolonganmu kepada siapa? Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filastin. Berikan pertolonganmu kepada kaum muslimin dan para pejuang di negeri Palestina. Tak dapat dikitu doa semacam itu, sependek itu ya. Yang lain lah. Artinya ambo ingin Ustaz membacakan doa-doa semacam itu, ambo tak dapat. Maka lakukan itu di luar solat. Kalau memang tak mampu melakukannya di dalam solat karena keterbatasan pengetahuan, doakan dengan bahasa wawa. Ya Allah, berikanlah penyelamatan terbaik untuk kaum muslimin yang ada di Palestina, yang ada di Lebanon, yang ada di Syria, pokoknya seluruh negara yang disebut Syam. Syam itu kan luas. Irak itu termasuk Syam, Syria, Yaman itu termasuk Syam. Doakan mereka hamba Allah yang berbahagia. Bapak dan Ibu, mencintai sesama kaum muslimin yang tak mampu kita buktikan kecintaan itu dengan raga kita, maka sekurang-kurangnya jiwa kita. Nah, jiwa yang paling baik dalam menolong saudara kita adalah doa. Doa itulah lakukan. Jadi dalam hal ini kunut nazilah namanya di dalam sholat fardu, tapi di luar sholat fardu namanya doa biasa. Tapi itu selama kondisi negeri kaum muslimin yang seperti ini, ada kesunahan bagi kita untuk mengamalkan kunut nazilah. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, mudah-mudahan saudara-saudara kita itu diberikan selalu perlindungan oleh Allah. Kalau kita melihat dan mengamati video berita yang sampai kepada kita, bagaimana pembantaian itu dilakukan, memang membuat hati kita merintih, Bapak Ibu. Ada anak yang kehilangan orang tua yang umurnya masih di bawah 5 tahun tapi sudah jadi kepala keluarga. Kenapa? Ayahnya meninggal, ibunya meninggal, tinggal dia dengan adiknya. Anak umur 6 tahun mesti memimpin anak umur 2 tahun dan umur bulanan. Ada nampak tuh seorang bayi menyusui bayi. Karena dia tahu dari ibunya cara dia hidup seperti itu. Ketika dia lapar dia nyusu kepada ibunya. Ibunya sudah tiada. Adik kecilnya bayi. Ini Masya Allah luar biasa. Kita tidak dapat membayangkan hal itu terjadi kepada anak-anak kita. Dia buka bajunya, dia coba menyusui bayi itu. Apa yang dapat? Apa yang bisa dilakukan? Tapi inilah bentuk kasih sayang dia, karena dia seorang wanita yang mesti jadi kepala keluarga di umur 6 tahun. Bayangkan tuh, seorang anak wanita yang mesti jadi pengasuh bayi berumur bulanan karena kematian ayah dan ibu dalam invasi Yahudi. Nah, perbuatan Yahudi ini persis seperti apa yang dilakukan oleh 3 suku kejam di masa Rasulullah dulu. Mereka meminta Rasul supaya mengutus bantuan kepada mereka. Diutus, mereka bunuh. Sama persis dengan kejadian sekarang. Umat Islam di Gaza itu bagian utara disuruh pindah ke selatan. Sampai di selatan mereka dibom. Kan persis tuh kejadiannya seperti sahabat yang dulu terbunuh sebanyak 70 orang itu. Jadi sebenarnya bagi mereka itu apakah ini musibah ini?
Apakah ini azab buat mereka? Tidak. Ini adalah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada masyarakat Palestina. Bapak Ibu, jadi jangan kita salah sangka. Orang kadang-kadang kan menyangka orang Palestina itu tersiksa lah mereka itu. Kasihan sekali. Sebenarnya yang mesti kita kasihani diri kita. Kenapa tidak lahir di Palestina? Yang mesti kita sesali diri kita, Pak. Kenapa kita tidak lahir di Palestina? Karena Rasulullah SAW mengatakan, satakunu ijrah ba'dah ijrah fa khiyaru ahlil ardi alzamuhum mu'ajira Ibrahim. Akan terjadi nanti di akhir zaman orang yang melakukan hijrah setelah hijrahnya Rasulullah. Kemana mereka berhijrah itu? Kata Nabi SAW, fa khiyaru ahlil ardi. Supaya kalian tahu, kata Nabi, sebaik-baik manusia yang pernah tinggal di bumi adalah penduduk negeri yang dihijrahi oleh Nabi Ibrahim. Siapa itu? Bumi mana itu? Ya bumi Palestina. Jadi kata Allah, sebaik-baik manusia yang pernah tinggal di bumi adalah orang Palestina. Jadi jangan kita menyangka beruntung bona lawak nak tinggal di situ kecuali orang Palestina. Salah itu berbicara seperti itu. Rugi bona wak nak mangai ndak lahir di Palestina. Mestinya kalimatnya seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? 24 jam mereka dapat pahala ribat. Apa itu pahala ribat Bapak Ibu? Ribat itu berjaga-jaga. Berjaga-jaga dari serangan musuh. Itu namanya ribat. Apa pahala ribat itu? Seperti dunia dan seluruh isinya. Bayangkan 24 jam mereka ribat. Ribat satu saat itu sama dengan pahala dunia dan seluruh isinya. Jadi orang Palestina tunggu di rumahnya, diam di rumahnya. Mereka mendapatkan pahala ribat. Berjaga-jaga dari serangan musuh. Walaupun mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka. Karena senjata yang mereka lawan itu adalah di luar kemampuan mereka untuk melawannya. Tapi Allah memberikan nilai luar biasa kepada mereka. Jadi kaum muslimin dan Allah yang berbahagia. Yang mesti kita lakukan adalah banyak berdoa. Dan jangan menyalahkan mereka. Kenapa mesti diserang? Kalau tidak diserang kan tidak dibalas oleh orang Yahudi. Karena sudah dibalas oleh orang Yahudi ya akhirnya ini. Bukan itu yang mesti kita lakukan. Allahumma ansuril muslimin. Ya Allah, berikan pertolonganmu kepada kaum muslimin di Palestina. Allahumma anji ahlil Gaza. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kemenangan bagi penduduk ahli Gaza. Allahumma ahlikil kafarota wal musyrikin. Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Wadammiril yahuda wal munafiqin. Cerai-beraikan, binasakan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik ya Allah. Itu yang dapat kita lakukan Bapak dan Ibu. Semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Demikian pula kita selalulah hendaknya ingat di setiap waktu sholat terhadap saudara kita itu dan lakukan doa sebagai perisai bagi mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.